Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rena. Kali ini aku mau sharing, aku mau spoilerin tentang ujian komprehensif. Siapa di sini yang lagi penasaran dengan ujian komprehensif? Dan video ini aku persembahkan, aku spesialkan, aku khususkan untuk teman-teman aku, adik-adik aku, juga abang dan kakakku di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atau untuk teman-teman HES secara keseluruhan. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe channel YouTube aku ya. Oke, ngomong-ngomong soal ujian komprehensif, pasti belum banyak dari kita yang tahu tentang apa sih itu ujian komprehensif, gimana sih ujian komprehensif, nanti ngapain aja waktu ujian komprehensif gitu. Oke, dan waktu ujian kompre nanti kita itu kayak ada 3 tahapan atau 3 jenis ya, 3 jenis kali. Ujian kompre ini nanti isinya ada 3 jenis. 1 ada ujian tulisan, 2 ujian lisan, dan 3 ujian qiraatul kutub atau ujian baca kitab gundul. Kitab gundul atau kitab kuning ya. Nah, pertama aku mau bahas tentang ujian tulisan. Jadi, tahapan pertama kali itu adalah ujian tulisan, dan di ujian tulisan ini nanti kita kayak dikasih soal, pokoknya soal-soal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, tentang riba, tentang jual beli, dan lain-lain. Nanti di ujian tulis ini itu ada beberapa soal. Kalau kemarin aku ngerjain 6 soal, dan 6 soal itu adalah beranak. Bayangin untuk total jawaban itu kalau nggak salah aku sampai 9 halaman untuk menjawab soal ujian tulis. Tuh, saking banyaknya, saking beranaknya soal di ujian tulis ini. Nanti kita dikasih waktu selama 3 jam untuk ngerjain ujian tulis gitu. Kalau kemarin karena aku ikutnya yang online, jadi dari jam 9 itu aku mulai dikasih soal sama Kaprodi, Sekprodi. Habis itu nanti dikasih waktu selama 3 jam, dan kalau udah 3 jam nanti dikumpulkan melalui Google Form. Itu untuk ujian tulis. Dan yang kedua itu ada ujian lisan. Ujian lisan ini, oh iya, kalau ujian tulis itu dilaksanakan secara serentak. Jadi seluruh pendaftar kompre nanti akan melaksanakan ujian tulis itu secara berbarengan dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan ujian lisan. Kalau ujian lisan itu nanti kita tuh kayak dimasukin ke beberapa kelompok atau biasa disebut ke beberapa majelis. Jadi semua pendaftar nanti akan dimasukkan ke beberapa majelis. Kalau kemarin aku kan total pendaftar kalau nggak salah ada 36 orang. Nah itu nanti dimasukin ke 3 majelis. Jadi ada 3 kelompok. Nah fungsinya apa 3 kelompok ini, atau kenapa sih kelompoknya harus beda-beda gitu. Jadi setiap majelis itu akan mendapatkan dosen penguji yang berbeda-beda. Dan untuk ujian lisan ini nanti akan diuji oleh 2 dosen penguji. Nah, penentuan dosen pengujinya gitu, apakah kita bisa request atau kita bisa milih, misalkan mau dosen ini, terus nanti di ACC gitu mau dosen itu. Jawabannya adalah tidak. Jadi untuk dosen penguji itu semuanya ditentukan oleh Kaprodi dan Sekprodi. Untuk waktu pelaksanaan ujian kompre yang lisan itu berbeda dengan ujian tulis. Jadi kalau ujian tulis kan serentak, semuanya bersamaan. Nah kalau untuk ujian lisan itu tentatif. Jadi nanti masing-masing kelompok itu menghubungi dosen pengujinya, dan nanti dicari waktu yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Jadi bisa aja ujian lisannya itu beda gitu waktunya sama antara majelis satu dengan majelis lainnya. Untuk yang ketiga itu ada ujian qiraatul kutub atau ujian baca kitab gundul, baca kitab kuning. Halo, assalamualaikum teman-teman dari SMA, gimana kabarnya? Udah siap belum untuk ujian qiraatul kutub? Jangan khawatir, aku juga dari SMA kok. Nah jadi untuk ujian qiraatul kutub kita nanti akan diuji sama 1 orang penguji, dan sebetulnya udah dikasih bahan materinya untuk ujian ini dikasih dari Prodi, cuman terkadang
pertanyaannya itu atau bahan ujiannya itu beda dari bahan ujian yang dikasih sama prodi. Dan kalau soal waktu itu sama kayak ujian lisan, nanti waktunya sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Oke, karena di video ini aku cuma mau ngasih gambaran umum tentang ujian komprehensif atau ujian kompre, pasti kalian masih pada penasaran dong, apa aja soal-soalnya kak nanti yang ditanyain gitu, khususnya untuk ujian lisan dan ujian qiraatul kutub yang katanya ini adalah yang paling horor untuk anak-anak HES. Bener gak sih kayak gitu? Nah makanya untuk teman-teman nanti jangan dilewatkan video aku setelah ini. Nanti aku mau buat juga tentang ujian lisan dan ujian qiraatul kutub. Aku akan bahas secara spesifik soal apa yang biasanya keluar dan apa aja yang harus dipersiapkan gitu, khususnya untuk teman-teman dari SMA seperti aku. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa diklik tombol like dan juga komennya ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Terima kasih untuk yang sudah